Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran atau pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ulangi, revolusi bumi adalah peredaran atau pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, ini ya gambar revolusi bumi mengelilingi matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari. Revolusi bumi itu disebabkan gaya gravitasi matahari dan gaya gerak atau gaya luncur bumi. Nanti kita bahas ya. Nah, ini matahari ini punya gaya gravitasi, pengennya narik bumi. Tapi bumi punya gaya luncur. Buminya pengen meluncur ke sana. Jadi buminya pengen meluncur, tapi ditarik matahari, akibatnya muter. Nah, ini adalah sunatullah atau hukum yang ditetapkan Allah terhadap alam semesta. Bumi mengitari matahari. Penyebabnya menurut para ahli yaitu matahari punya gravitasi, terus buminya punya gaya luncur. Nah, gaya luncur bumi ini berasal dari waktu pertama kali penciptaan alam semesta itu. Dia sebenarnya tadinya bersatu dengan matahari bumi itu. Bumi itu merupakan bagian dari matahari, terus lepas, nyiprat. Jadi dia sebenarnya pengen meluncur, tapi nggak bisa meluncur sehingga tertarik oleh matahari, ya nggak bisa meluncur, tertarik oleh matahari, tapi jadi muter. Jadi pengen meluncur, ditarik, jadi muter gitu ya, muter terus. Udah berjuta-juta tahun begitu terus. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bumi mengitari matahari pada garis yang disebut orbit. Orbit adalah garis edar bumi mengelilingi matahari. Nah, ini orbit ini. Orbit ya. Orbit bumi seperti ini. Ini bentuknya elip. Elip itu nggak kayak lingkaran, bentuknya elip. Mirip lingkaran tapi bukan lingkaran ya. Lonjong elip ya. Nah, ini begini. Pas bumi ini beredar di sini dia lambat, cepat. Pas di sini dia lambat. Pas ini cepat lagi gitu. Jadi cepat, lambat, cepat, lambat, cepat, lambat, cepat. Pas dekat dengan matahari cepat, pas jauh lambat, sehingga awet ininya, peredarannya awet, selalu begini terus sehingga nggak tertarik oleh matahari. Bayangkan jika mataharinya itu berhasil menarik bumi sampai ke dalam matahari, maka kita semua akan terbakar habis ya. Bumi mengelilingi matahari selama 365 seperempat hari, atau sering disebut 1 tahun. Jadi 1 tahun adalah 1 kali bumi mengelilingi matahari. Waktunya 365 1/4 hari. Lebih ya, 365 lebih, sedikit lebih 1/4. Akibat revolusi bumi itu terjadi pergantian tahun, terjadi perubahan musim, terjadi gerak semu tahunan matahari. Kita lihat sekarang. Nah, ini bumi. Bumi ini mengelilingi matahari, ini agak miring. Miringnya 23,5 derajat. Miringnya 23,5 derajat, agak miring gini. Miring itu kayak mobil kalau belok itu kan agak miring, kayak terasa miring itu. Ini miring ya. Nah, miringnya 23,5 derajat. Nah, akibat perputaran bumi mengelilingi matahari dan kemiringan ini menyebabkan terjadinya perubahan musim. Perubahan musim ya. Ini posisi buminya begini, nanti ada perubahan musim. Kita lihat yang lain ya. Ini perubahan musimnya nih. Pada saat 22 September, belahan bumi utara musim gugur, belahan bumi selatan musim semi. Terus 22 Desember, utara musim dingin, selatan musim panas.
Nih ya, posisinya begini ya. Terus nanti begitu terus sampai 21 Maret matahari sepertinya tepat di Khatulistiwa. Nah, ini utara musim semi, belahan bumi utara musim semi, belahan bumi selatan musim gugur. Kalau pas ini 21 Juni, belahan bumi utara musim panas, belahan bumi selatan musim dingin. Itu perubahan musim. Tapi kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini matahari kalau dilihat dari bumi, dia mengalami gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan matahari itu, matahari seolah-olah kadang-kadang di tengah, ya, kadang-kadang di utara, kadang-kadang di selatan. Kapan matahari di tengah? Yaitu 21 Maret. Nanti pada bulan Maret itu matahari persis seperti di tengah, sehingga lebih panas ya. Terus nanti bergeser ya. Kadang-kadang ke utara, nanti terus balik ke tengah, terus ke selatan nih. 21 Maret di tengah. Terus nanti di utara. Terus nanti di tengah lagi, terus di selatan. Pada saat matahari di selatan ini, kalau Indonesia musim hujan ya, musim hujan sampai Maret nanti. Nanti kalau Juni sudah musim kemarau ya. April sampai Juni itu sudah mulai kemarau, terus Agustus masih kemarau. Nanti bulan Desember musim penghujan. Oktober, November, Desember sudah mulai penghujan gitu ya. Maret pancaroba, berubah musimnya ya. Nanti April, Mei, Juni sudah kemarau. Jadi gerak semu tahunan matahari adalah seolah-olah matahari itu bergerak dari utara ke selatan. Akibat yang lain yaitu terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Terus terjadi perubahan rasi bintang. Terjadi tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Terus lama waktu siang dan malam berubah di daerah tertentu, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia siang itu 12 jam, malam juga 12 jam, tapi di tempat lain beda ya. Ini ya, matahari dikelilingi oleh bumi, buminya mengelilingi matahari, terus bulan juga mengelilingi bumi. Akibatnya suatu saat pas bulan di sini terjadi gerhana matahari. Kalau pas bulan di sini terjadi gerhana bulan ya, bulannya ketutupan. Akibat berikutnya terjadi perubahan rasi bintang. Jadi kalau bumi di sini, maka yang terlihat malam-malam adalah rasi bintang apa ini? Pisces. Nanti kalau buminya di sini, yang terlihat rasi bintang Leo. Nanti kalau buminya di sini, yang terlihat rasi bintang Scorpio, dan seterusnya. Jadi terjadi perubahan bentuk rasi bintang yang terlihat sesuai dengan posisi bumi. Kalau lagi di sini, bumi di sini terlihat bintang apa ini? Capricornus ya. Nah, ini terjadi perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi pas di sini kadang-kadang kutub utara ini siangnya lebih, daerah utara ini siangnya lebih lama daripada malamnya. Yang selatan malamnya kebalik ya. Ini yang bagian selatan apa ini siangnya lebih lama, malamnya sebentar. Kalau utara malamnya lama, siangnya sebentar. Ini perubahan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Jadi di daerah lain, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, kadang-kadang malamnya lama, kadang-kadang siangnya yang lama. Kalau di Indonesia tetap selalu 12 jam karena dia di Khatulistiwa. Jadi di daerah tertentu kadang-kadang pas bulan puasa, puasanya lama banget karena mataharinya masih kelihatan terus. Ya, itu karena mereka tidak berada di Khatulistiwa. Ulangi, yang tidak berada di Khatulistiwa kadang-kadang mengalami siangnya lama, sampai kadang-kadang 18 jam siang terus. Kadang-kadang siangnya cuma 6 jam. Nah, itu ya. Itu perbedaan lamanya siang dan malam. Tahun kabisat. Tahun kabisat itu ditemukan oleh Julius Caesar, seorang kaisar dari Yunani ya kalau nggak salah. Itu menemukan tahun kabisat. Dia menghitung bahwa 1 tahun itu 365 seperempat hari.
Terus dianggapnya 365 aja, biar pergantian tahun barunya nggak jam 9 pagi atau jam 12 siang atau jam 3 sore. Jadi dihilangkan yang seperempat. Sehingga pergantian tahun selalu jam 12 malam. Ya. Jadi tahun pertama sisa 1/4, tahun kedua sisa 2/4, tahun ketiga sisa 3/4. Nah, tahun keempat itu sisa 1 hari, dimasukkan dalam bulan Februari. Jadi bulan Februari itu setiap 4 tahun sekali ditambah 1 hari jadi 29. Tahun kabisat, bilangan tahunnya bisa dibagi 4. Kan 4 tahun sekali ya. Yaitu 2016, 2020, 2024. Nah, ini tahun ini bulan Februarinya 29. Tapi tahun 2021 Februarinya 28. Tidak tiap tahun, hanya 4 tahun sekali. Jadi anak yang lahirnya tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Karena tidak ada tanggal 29 Februari, 1 Maret nantinya ya. Jadi kalau tahun 2020 ada 29 Februari. Kalau selain tahun 2020, 2024, 2028 itu hanya 28 hari. Yang ini yang kelipatan 4 ini 29 hari. Jadi ulangi, tahun kabisat itu gara-garanya ini 365 seperempat dianggap 365, sisanya dibuang. Jadi tiap tahun dianggap 365. Nah, tapi nabung 1/4 setelah 4 tahun, sisa 1/4 itu setelah 4 tahun berubah jadi 4/4 atau 1 hari ditambahkan bulan Februari. Ya, ini gambar orang lihat rasi bintang ya. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih. Sebarkan video ini kepada teman yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.